Salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, kita akan melanjutkan materi tentang medan magnet yang berbicara tentang bab motion of a charged particle in a uniform magnetic field atau gerak partikel muatan dalam sebuah medan magnet yang seragam. Oke, ini subbab baru. Kita akan bahas sedikit teori dan juga beberapa contoh soal yang akan kita sama-sama pelajari. Oke, jadi kalau yang sebelumnya kita belajar tentang muatan yang bergerak di dalam kawat kemudian dipaparkan dengan medan magnet yang seragam, sekarang kita lebih spesifik lagi, lebih kecil lagi ya, yaitu dalam bentuk partikel muatan yang bergerak di dalam medan magnet seragam, gitu ya. Jadi kalau kita lihat di gambar sini ya, ini adalah gerakan dari muatan proton ya, yang bermuatan positif ya. Ini adalah muatannya, kemudian gerakannya itu ke arah ini, ke arah sini ya, V ini, dengan kecepatan tertentu, berputar terus berputar, dengan arah medan gayanya itu arah gaya magnetnya itu ke arah dalam ya, ke arah dalam dari halaman ini atau dari kertas. Nah, gerak partikel ini berbentuk sirkel atau lingkaran ya, karena gaya magnetnya itu atau yang dinotasikan dengan huruf FB ini itu tegak lurus terhadap V ya, maupun terhadap B ya, terhadap arah gerak muatannya ya, maupun terhadap arah medan magnetnya ya, dia tegak lurus. Jadi ingat menggunakan teori tangan kanan untuk menentukan arah gaya dari muatan ya, muatan positif. Jadi arahnya ke sini, ke arah V ini. Kemudian medan magnetnya itu arahnya ke dalam halaman ini ya, ke arah dalam ya, bukan keluar, ke arah dalam. Maka gaya yang diperoleh muatan ini adalah ke arah dalam sini. Maka gerakannya berputar nih, sirkular, jadi lingkaran ya, bentuk lingkaran. Dan untuk menghitung gaya dari medan magnet ini, rumusnya adalah Q VB ya. Q muatannya, V itu kecepatan muatannya, B itu besarnya medan magnet. Ya, ini ya, Q VB. Oke. Arahnya berlawanan dengan arah jarum jam ya. Arah jarum jam. Kalau muatannya itu negatif ya, atau elektron, maka arahnya akan berlawanan ya, dengan yang arah ini, akan searah dengan searah dengan arah jarum jam. Oke. Maka ini bentuk rumusnya bisa kita lihat, F sama dengan, ini rumus gaya ya, gaya dengan percepatan ya. Jadi percepatan sentripetal. Jadi gaya sentripetal ya. Rumus percepatan gaya sentripetal itu adalah
F sama dengan M kali AC. A itu percepatannya, M itu massa. Nah, sedangkan kalau dalam lingkup ini medan magnet ya, kita berbicara dengan skala muatan ya, skala partikel, gaya untuk menghitung besarnya gaya pada proton ini yang dipengaruhi oleh medan magnet dan gerakannya itu adalah Fb sama dengan QVB. Ya. Dan ini sama ya, sama dengan mv kuadrat per r. Dari mana mv kuadrat per r? Jadi M itu dari sini tetap ya, masanya muatan tentunya. Kemudian V kuadrat per R itu adalah dari bentuk persamaan. Nah ini bentuk persamaan gaya ya, untuk menghitung gaya sentripetal selain MAC bisa juga ditulis dalam bentuk mv kuadrat per R. R itu radiusnya, V itu kecepatan massanya. Jadi Fb sama dengan QVB itu bisa ditulis sama dengan mv kuadrat per R. Seperti ini. Atau dengan dengan cara lain bisa kita ketahui nilai R-nya itu adalah R sama dengan mv per QB. Ya. Jadi kalau kita mencari R-nya ya, dari bentuk persamaan ini, kalau kita mau cari R-nya, maka ya, ini bisa kita tulis R-nya sama dengan, berarti kan mv kuadrat mv kuadrat dibagi dengan QVB ya, QVB. Nah, di sini V-nya ada pangkat 2 atau kuadrat, maka menjadi pangkat 1 saja ya, karena ada V di bawah, saling menghilangkan, maka sisa MV ya, sisa MV per QB ya, sama dengan ini. Oke, kemudian kalau dalam bentuk percepatan gaya sentripetal, maka gerak melingkar ini pasti tidak akan lepas dari yang namanya kecepatan sudut. Kecepatan sudut ya, dari partikel. Apa bentuk persamaannya? Bentuk persamaan kecepatan sudut adalah omega ini. Omega sama dengan V per R. Omega sama dengan V per R. Atau sama dengan V per R itu sama dengan QB per M. Dari mana? V per R itu sama dengan QB per M. Jadi bentuk persamaan ini. Ya. Nah, di sini bentuk persamaan ini kalau tadi kan omeganya itu sama dengan V per R. Nah, V per R ya. Nah, V per R itu berarti bisa kita tulis di dalam bentuk ini ya. R-nya ke bawah sini, R-nya ke sini. Kemudian QB-nya berarti ke kiri
ke sini, ini QB-nya ke sini, kemudian M-nya itu ke bawah ya. Jadi kalau ada di sini, R-nya ke bawah sini, kemudian QB-nya naik ke sini, ya QB, kemudian M-nya ke bawah sini, R-nya ke bawah V, jadi V per R jadinya ya. R-nya ke sini, berarti jadi V per R, sisa V per R. Maka V per R sama dengan QB per M. Ya, ini sama dengan ini. Jadi untuk mencari kecepatan sudut dari gerak melingkar ini adalah QB per M. Nah, bagaimana dengan periodenya? Periodnya ya. Atau biasa dinotasikan dengan huruf T. Jadi kalau kita sudah ada kecepatan sudutnya, mesti ada yang namanya periodenya. Periodenya itu adalah 2πr per V ya. 2πr itu keliling lingkarannya, V-nya itu kecepatan. Itu kan periode. Periode itu apa? Periode itu banyaknya waktu untuk satu kali lingkaran ya. Makanya 2πr per V ya. Per jarak per waktu ya, jarak per kecepatan itu kan waktu. Kalau kita mau hitung kecepatan berarti jarak dikali waktu ya kan. Kalau kita ingin menghitung kecepatan jarak bagi waktu ya. Kalau ingin menghitung kalau kita ini ya, lihat dengan bentuk rumus di sini. Jadi T sama dengan T itu sama dengan 2πr ya. 2πr per V ya. Ini kan sama saja dengan jarak atau S per kecepatan ya, V ya. Maka kalau kita mau menuliskan tentang kecepatan itu kan berarti S per T ya kan, jarak dibagi dengan waktu. Makanya kalau kita bicara kecepatan, berapa kecepatan motor itu, satuannya itu mesti adalah kilometer per jam ya. Atau bisa dalam bentuk meter per second, detik waktu. Jadi jarak penyebutnya jarak, penyebutnya adalah waktu. Nah, kemudian ketika kita masukkan omeganya, maka menjadi lebih sederhana. Rumusnya adalah 2π per omega ya. Jadi kan bentuknya 2π per R ya. 2π per R ini ya, ini 2π per R. Omega itu kan V per R ya. Ini V per R. Jadi kita keluarkan R dengan V-nya ini, maka menjadi ini ya, dari sini. Omega itu kan V per R. Maka kalau C per omega itu sama dengan R per V ya, sama kan dengan ini. Nah, sehingga R per V kita ganti dengan 1 per omega, menjadi 2π per omega. Setelah itu bisa juga lagi ditulis dalam bentuk ini, 2π M per QB. Dari mana M per QB-nya? M per QB-nya itu dari ini, omega kan. Omega kan tadi bisa V per R, bisa QB per M, ya kan. Maka kalau omeganya adalah QB per M, maka tinggal dibalikan
M per QB, karena omega posisinya kan di bawah ya, sebagai pembilang, tinggal diputar balik. Itu matematis. Nah, ini hasilnya ini menunjukkan tentang kecepatan sudut dari partikel dan periode dari gerak lingkaran yang tidak bergantung pada kecepatan linear dari partikel atau pada radius dari orbit. Nah, kecepatan sudut atau omega ini sering dijadikan dasar sebagai frekuensi cyclotron. Frekuensi cyclotron. Itu ada alat namanya cyclotron yang digunakan untuk membuat gerak melingkar partikel menggunakan medan magnet. Akselerator atau alat percepatan ya. Alat percepatan yang disebut dengan cyclotron. Nanti ada contohnya ya pada bab-bab selanjutnya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan di sini. Ini adalah gerak helix ya, gerak helix dari sebuah muatan ya, yang bermuatan positif ya, yang bergerak dari sini ke sini ya, mengikuti arah medan magnet gitu. Jadi muatan ditembakkan ke sini ke arah sumbu Z awalnya ya, ke arah sumbu Z ini. Kemudian dia berputar ya. Berputar karena pengaruh gaya medan magnet. Dia berputar, terus berputar. Mengikuti arah medan magnet. Di mana percepatannya itu adalah 0 ya. Karena dia konstan. Tidak ada gaya yang menyebabkan partikel ini bergerak ke arah sumbu X yang di sini, ini sumbu X, yang menyebabkan terjadinya percepatan. Jadi tidak ada. Jadi percepatan X ke arah sumbu X itu nilainya 0. Karena kecepatannya tetap. Jadi dari sini ke sini itu tetap. Dari sini ke sini lagi itu tetap. Terus itu tetap. Tidak berubah. Tidak ada perubahan dari perubahan kecepatan. Kemudian ada arah kecepatan sumbu Y dan arah kecepatan sumbu Z ya. Z ke sini, Y ke atas. Ya, ada perubahan. Perubahan berdasarkan berubah terhadap waktu ya. Terhadap sumbu Z dan terhadap sumbu Y dari gerakan helix ini. Gerakan helix sebuah partikel bermuatan positif. Oke, kemudian jadi bidang XY dan XZ ya. Jadi XY berarti yang ke atas ini, XY ke sini. Dan bidang XZ yang ke sini, bidang berarti datar ya. Yang X dengan Z berarti ini ya. Bidangnya ini. Kemudian X dengan Y, X dengan Z, X dengan Y ini. Sini ya. Nah, itu sinusoid ya. Sinusoid itu berarti ada lembah, kalau frekuensi berarti ada lembahnya, ada puncaknya ya kan.
sinusoid. Sehingga kalau kita ingin menghitung kecepatan arah bidang X, ya, itu bisa menggunakan ini akar dari penjumlahan Vy kuadrat ditambah Vz kuadrat. Vy itu kecepatan arah Y, Vz itu kecepatan arah Z. Bisa diimajinasikan ya gerak helix ya. Gerak helix ini. Jadi kalau kita gambarkan di sini, ya ada sumbu, ada sumbu di sini, ini sumbu Y, dan sini ada sumbu Z, dan ada sumbu X. Nah. Kemudian arah medannya kan ke sini ya, arah medan magnet ya, ini ke sini. Dia ke arah, ya sesuai arah sumbu X ini ya. Ini dia sejajar dengan arah sumbu X. Nah. Kemudian kalau kita tembakkan di sini ada sebuah muatan ditembakkan ke sini. Jadi tidak persis sejajar dengan sumbu Z ya. Ya, dia naik sedikit, katakanlah arah begini ya. Dia tidak sejajar dengan sumbu Z dan juga tidak sejajar dengan sumbu X. Maka dia, jadi kalau dilihat dari arah depan dari sumbu Z di sini, misalkan ini, misalkan ini sumbu Y ya. Kemudian di sini yang menghadap ke kita ini adalah sumbu Z. Kemudian yang ke sini sumbu X. Ya. Maka partikelnya itu ditembakkan ke sini. Ya. Maka dia akan nanti berputar seperti helix gitu. Kalau kita lihat dari sudut pandang ini, maka akan terlihat seperti sinusoid gini. Ya. Dia akan terlihat seperti sinusoidal. Kalau kita lihat dari arah depan ya, dari sumbu Z ini. Dia akan ke sini, terus putar ke bawah sini, lagi gini. Ya. Tapi kalau dari depan, kalau dari arah sumbu X kita lihatnya, kalau ini adalah sumbu X, yang ini adalah sumbu X, ini sumbu Y, dan ini adalah ke sini ya, ini sumbu Z-nya, maka kita akan melihat hanya berbentuk seperti lingkaran begini ya, hanya seperti lingkaran. Dia bergeraknya dengan kecepatan konstan ke arah kita ya. Ya gitu. Tapi kalau dilihat dari samping ya, dari arah sumbu Z, maka terlihat seperti ini, sinusoidal. Arah medan magnetnya ya sejajar dengan sumbu X nih, ke arah sana ya, ke arah kanan. Oke, jadi partikel akan bergerak seperti ini, helix ya, dengan kecepatan konstan.
Kayak di sini ada contoh soal. Ini ada contoh soal pertama tentang sebuah proton, muatan proton ya, partikel bermuatan positif yang bergerak tegak lurus terhadap medan magnet seragam ya. Dan di sini soalnya dikatakan sebuah proton bergerak dalam bentuk lingkaran, orbit lingkaran ya, dengan radius 14 cm pada medan magnet seragam 0,35 Tesla ya, tegak lurus terhadap kecepatan proton ya. Temukan atau cari nilai kecepatan linear dari proton. Maka rumus kecepatannya itu adalah dalam bentuk lingkaran tadi ada ini ya, dalam bentuk Higgs tadi ini. V sama dengan QBR per M. Ini ya rumus ini. Kalau kita mau cari V berarti QBR dibagi dengan M. M itu massa ya. Massa apa? Massa dari partikel proton tadi. Kemudian R-nya itu radius lingkaran ya. Radius lingkaran. Maka bisa dihitung langsung ya. Q-nya itu kemuatan adalah 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom untuk proton ya. Kemudian B-nya itu medan magnetnya itu 0,35 Tesla. R-nya tadi 14 cm dijadikan meter berarti 0,14 meter. Dibagi dengan massa proton. Massanya proton itu berbeda dengan elektron ya. Kalau proton adalah 1,67 kali 10 pangkat minus 27 ini ya, kilogram. Maka didapat kecepatannya itu adalah 4,7 kali 10 pangkat 6 meter per detik. Ya itu. Nah sekarang sini ada pertanyaan jika. Apa yang terjadi jika sebuah elektron ya, bergerak dengan arah tegak lurus medan magnet ya, sama ya, posisinya pokoknya sama ya, kecepatannya sama ya. Kemudian sama-sama juga tadi dia tegak lurus terhadap medan magnet. Kemudian yang ditanya adalah apa yang terjadi jika sebuah elektron rather than a proton ya, bergerak dalam arah tegak lurus dengan medan magnet yang sama dengan kecepatan yang sama. Apa yang akan terjadi? Kemudian akankah radius dari orbitnya itu berbeda? Nah, maka jawabannya adalah sebuah elektron itu lebih kecil ya masanya daripada proton. Jadi kalau massa lebih kecil, kita bisa lihat di rumus ini. Apa yang terjadi jika massa lebih kecil? Kemudian juga kalau elektron berarti radiusnya itu akan menjadi lebih kecil ya. Radiusnya menjadi lebih kecil.
Kemudian dari rumus ini R dengan M itu proporsional ya. R dengan M itu proporsional. Jadi M-nya berubah, radiusnya juga berubah. Yang tetap itu hanya Q dan B. Sehingga radiusnya akan menjadi kecil, masanya juga menjadi lebih kecil, maka V-nya itu ya akan tetap gitu ya, akan sama dengan kecepatan yang terjadi pada proton. Jadi dengan berbeda massa dan kemudian radius yang dihasilkan itu juga berbeda, maka kecepatannya akan tetap. V ini adalah kecepatan apa? V-nya itu adalah kecepatan apa? Nah, kecepatan gerak muatannya ya, partikelnya. Kecepatan gerak partikelnya. Jadi tidak ada yang berubah ya V-nya ketika proton tadi diganti dengan elektron, walaupun elektron memiliki massa yang lebih kecil. Karena dengan massa yang lebih kecil, ya, kalau kita melihat persamaan 2913 ini, ya, ketika massanya kecil ini, R-nya juga menjadi kecil kan, ya kan? Kalau M-nya kecil, maka R-nya juga pasti berubah jadi lebih kecil. Sehingga ini dikatakan di sini V akan sama untuk elektron ya, sebagaimana untuk proton. Oke, kemudian di contoh yang selanjutnya ini tentang bending an electron beam. Jadi ada alat yang bisa kita melihat fenomena bendingnya elektron ya, atau bengkoknya elektron. Bukan elektron yang bengkok, tapi gerak elektron ya. Gerak elektron itu dibending, dibelokkan ya, dengan paparan medan magnet. Nah, ini adalah gambarnya ya, seperti ini. Jadi yang kalau kita perbesar ini, coba ini ya. Nah, ini adalah alat untuk penembak elektron ini. Dia tembakkan ke atas, ke arah atas ini. Begitu dia tembak, dan ini sudah pada kondisi ruang ya, beam ya, yang ada paparan radiasi medan magnetnya. Jadi kalau dia belok ke kanan, artinya medan magnetnya ke arah mana? Ya, arah medan magnetnya adalah ke dalam ya, ke dalam. Ini arah medan magnet ke dalam. Arah medan magnetnya ke dalam. Makanya dia bendingnya ke kanan. Nah. Oke. Sekarang kita lihat soalnya di sini.
Jadi sebuah eksperimen yang didesain untuk mengukur besarnya medan magnet seragam. Jadi elektron ditembakkan dari sumbernya melalui sebuah beda potensial sebesar 350 volt ya, atau sumber tegangannya itu 350 volt. Kemudian elektron berjalan sepanjang curve ini tadi ya, belokan ini, karena ada medan magnet yang dipaparkan ke mereka. Kemudian radius dari lintasan ini adalah diukur sebesar 7,5 cm. Radius berarti dari tengah keluarnya, itu radius 7,5 cm. Jika medan magnet itu tegak lurus terhadap beamnya, ya, berarti dia ke arah dalam ya medan magnetnya. Pertanyaannya adalah berapa sih besar medan magnet tersebut? Ya, medan magnet yang menghasilkan radius sebesar 7,5 cm ya, lintasan elektron 7,5 cm radiusnya, kemudian yang bersumber dari beda potensial 350 volt. Berapa medan magnetnya? Maka untuk menghitung itu kita perlu mencari dahulu ya. Jadi bentuk persamaannya yang perlu kita hitung, yang kita akan gunakan adalah ini ya, medan magnet. B sama dengan mv per r. mv per qr ya. mv per qr dari mana? Sini tadi, mv per qr. Ini. Kita mau cari B-nya, berarti kan M kali V per Q kali R. Ya kan? Nah, ini kita akan menggunakan rumus ini. Tapi masalahnya adalah nilai dari M kita sudah ketahui ya. M untuk tadi elektron ya, kita sudah ketahui masanya adalah 9,11 kali 10 pangkat minus 31 ya, lebih kecil daripada massa proton. Tadi tuh massa proton tuh 1,6 ya, 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Kalau ini 1,67 kali 10 pangkat minus 27 nih ya, massa proton. Tapi kalau massa elektron itu 9,11 kali 10 pangkat minus 31, lebih kecil. Kemudian R-nya kita sudah ketahui ya, 0,75 meter. 0,075 meter. Kemudian muatan elektronnya itu, muatan elektronnya itu adalah 1,6 kali 10 pangkat minus 15 kolom. Kemudian V-nya yang belum kita ketahui. Berapa sih kecepatan yang dihasilkan ya? Kecepatan gerak dari partikel tersebut ya. Itu yang kita ingin cari, yang kita cari dahulu gitu. Maka kita menggunakan rumus ini. Jadi energi kinetik ya, energi kinetik partikel tersebut di awal itu kan 0. Kemudian setelah ditembakkan itu energi kinetiknya adalah setengah mv kuadrat. Ya. Kemudian kalau dijumlahkan dengan energi potensial itu harus dia bernilai 0 ya. Jadi energi kinetik tadi ini setengah mv kuadrat ditambah dengan energi potensial E kali delta V ya, itu hasilnya harus 0. Maka V-nya bisa kita dapat ya. Ini matematis ya. V-nya berarti kan
akar ya, karena V di sini V kuadrat, maka begitu kita pindahkan yang E delta V ke kanan, minusnya jadi hilang, jadi plus E delta V dibagi dengan ME dikali dengan 2 ya. Ini. Itu dulu ya ketika dipindahkan. Setengah ME dibagi E delta V dibagi dengan setengah ME. Nah, kita tulis di sini. Ini maka ini kan bisa kita tuliskan seperti ini. Setengah MEV kuadrat itu sama dengan E delta V, ya kan? Ini dipindah, ini pindah ke sebelah kanan sini, jadi plus. Maka V kuadrat itu sama dengan E delta V itu dibagi dengan setengah ME, ya kan? Nah, setengah ini bisa menjadi ke atas ya 2E delta V dibagi dengan ME. Nah, setelah itu baru diakarkan ya, akar dari kebalikan dari kuadrat ini. Hasilnya ini. Ini ya hasilnya. Kemudian dimasukkan semua nilai-nilainya, delta V berapa. Tadi delta V itu tadi tegangan ya, 350 volt tadi tegangannya. E-nya itu elektron itu 1,6 kali 10 pangkat minus 19. M-nya itu massa elektron 9,11 kali. Ini ya, 9,11 kali 10 pangkat minus 31 kg. Hasilnya ini. Jadi, ini dimasukkan ke sini, V di sini. Sehingga didapatkan gaya magnetnya itu adalah sebesar 8,4 kali 10 pangkat 4 Tesla. Pertanyaan selanjutnya. Berapa kecepatan sudut dari elektron tersebut? Kecepatan sudut dari elektron. Kecepatan sudutnya nanti pakai rumus ini. Omega ini kecepatan sudut V per R ya. V-nya tadi sudah diketahui, R-nya sudah diketahui, maka hasilnya bisa diperoleh 1,5 kali 10 pangkat 8 radian per second. Nah, radian per second ini kita bisa rubah ke satu putaran ya, satu putaran per detik dengan cara membagi ini dengan 2pi ya. Jadi 1,5 kali 10 pangkat 8 ini dibagi dengan 2pi. Itu hasilnya adalah ini, 2,4 kali 10 pangkat 7. Artinya apa? Dalam 1 detik elektron berputar ya, lingkaran tersebut sebanyak 24 million, 24 juta 24 juta kali hanya dalam waktu 1 second, 1 detik. 1 detik, jadi elektron tersebut 24 juta kali. Itu kecepatan yang di luar nuro ya. Di luar nalar. Jadi ini konsisten ya, kecepatan yang sangat tinggi ya yang ditemukan pada bagian A tadi. Nah, di sini ada pertanyaan jika. Jika, apa yang terjadi jika tiba-tiba tegangan
itu ditingkatkan menjadi 40 volt. Nah, apa efek terhadap kecepatan sudutnya? Kecepatan sudut elektron tersebut. Dengan mengasumsi bahwa medan magnetnya tetap ya, konstan. Jadi yang dirubah hanya itu, tegangan. Sumber tegangan dirubah menjadi 400 dari 350 volt. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ini jawabannya. Yang terjadi adalah, kalian baca dari sini. Percepatan ya, dengan meningkatkan tegangan, maka yang terjadi adalah V-nya ditingkatkan ya. Ini tadi, ini V-nya ditingkatkan, maka kecepatan akan meningkat, ya kan? Kecepatan meningkat, oke? Selain kecepatan meningkat, apa yang akan terjadi? Selain kecepatan meningkat, ya, R-nya juga bertambah besar. Radiusnya juga akan bertambah besar. Kalau radius bertambah besar, kecepatan meningkat, radius bertambah besar, maka dia akan tetap sejalan ya. Karena untuk mencari kecepatan sudut itu ini V per R. Jadi ketika V-nya bertambah besar ya, semakin cepat, R-nya juga bertambah besar. Nah, maka yang terjadi kecepatan sudutnya itu adalah tetap ya. Jadi tidak berpengaruh. Begitu tegangan ditambah, tidak berpengaruh terhadap kecepatan sudut dari elektron tersebut. Oke ya. Ini ada video saya perlihatkan ya tentang tadi itu bending elektron ini ya. Jadi seperti ini kira-kira bentuknya itu. Sorry. Nah ini ya. Ini arah elektronnya ditembak ke bawah sini. Arah elektronnya ditembak ke bawah. Nah itu. Dengan merubah tegangannya tuh. Jadi begitu diperbesar tegangannya, ya lingkarannya juga semakin besar. Begitu tegangannya kecil, lingkarannya juga ikut kecil. Dan itu ada juga yang ini. Nah ini bentuk alatnya ya. Nah, kita lihat fisiknya. Nah seperti ini. Nah, kalian bisa lihat sini. Ini ada coil ya. Coil ini untuk menghasilkan apa? Coil ini untuk menghasilkan medan magnet ya. Ini yang melingkari di sini. Untuk menghasilkan medan magnet. Sebelah juga ada, coilnya ada sebelah. Kemudian di sini nanti ya sumber elektronnya ya, yang akan ditembakkan ke dalam sini. Nah, coil ini yang menghasilkan medan magnet.
dengan cara dialirkan arus listrik. Begitu arus listrik dialirkan, maka medan magnet akan kalau dia ke kanan ya, arusnya ke kanan, maka medan magnetnya ke arah sana ya, dari sini ke dalam, ke sebelah. Sehingga elektron yang ditembakkan sini akan mendapatkan paparan medan magnet. Kalau arusnya dibalik ke kiri, maka arah medan magnetnya adalah ke arah kita sini. Dari sebelah sana dia ke sini. Gitu. The cathode Nah, ray ini tube. alatnya. This is a low pressure tube, and at the back of the tube you can see just glowing a small heater wire. That heater wire is releasing electrons that would normally just come off the wire and return back to the wire. Now, if I connect it to a high EHT supply. Oke. Saya cuma ingin memperlihatkan alatnya aja. Oke, kemudian tambahan sedikit. Jadi bumi kita itu punya medan magnet ya. Ya, utara di bawah, ya selatan di atas. Ingat, kutub utara bumi itu di bawah, kutub selatan bumi itu di atas. Oke. Jangan terbalik ya. Jangan terbalik gitu. Kalau di kompas selatan di bawah, ada yang tanya mungkin seperti itu. Kenapa utara di atas? Ya, seperti kalau kita di Papua kan, Papua Selatan kok di bawah gitu. Kemudian utaranya di atas. Beda. Kenapa beda dengan ini? Nah, itu nanti kalian coba cari tahu dan sedikit berpikir apa penyebabnya. Yang jelas utara bumi itu yang asli adalah di bagian bawah. Kemudian selatan bumi itu yang di atas. Coba kalian nanti cari kenapa kompas arah selatannya di bawah, utaranya di atas. Oke, yang jelas bumi punya kutub, kemudian ada medan magnet seperti ini. Dan ini seperti medan magnet bumi ini seperti shield ya, seperti perisai yang akan melindungi bumi dari berbagai radiasi. Jadi itu manfaatnya luar biasa. Radiasi yang berasal dari luar angkasa, ya dari matahari, dari bintang-bintang dan sebagainya. Yang paling besar dari matahari. Nah, jadi semua radiasi itu akan jatuh ke kutub gitu. Jatuh ke kutub gitu. Jadi fenomena ini sebenarnya bisa dilihat pada peristiwa aurora ya. Aurora kalau di daerah kutub itu kelihatan. Itu adalah benturan antar atom yang terbawa oleh medan magnet ya, menuju kutub. Oke ya. Nah, ini di sini juga ada diilustrasikan tentang gambaran gerak partikel muatan itu. Dia menyesuaikan dengan bentuk medan magnetnya ya. Kalau medan magnetnya kecil, dia ikut kecil. Kalau besar, dia besar. Lebar, maksudnya luas, dia akan ikut lebar. Oke, itu tambahan saja mungkin. Nanti berikutnya kita akan bahas tentang aplikasi dari teori-teori yang sudah kita pelajari tentang medan magnet ini. Oke, dari saya demikian. Terima kasih. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.